Itu yang dibilang Wahabi tuh. Yang urus semua Masjid Haram dan Masjid Nabawi, Wahabi. Sampai kadang-kadang saya tanya orang nggak bisa jawab ini. Kalau antum tuduh-tuduh Mekah dan Madinah itu Wahabi, tahu nggak itu Mekah tempat lahirnya Nabi SAW dan 13 tahun dakwah Nabi SAW di sana? Tahu nggak Madinah itu ada rumahnya Nabi SAW dan 10 tahun syariat disempurnakan di sana? Sudah tahu belum itu? Tahu. Baik. Masuk akal nggak dua tempat Nabi lahir dan Nabi meninggal ini dan syariat sempurna di sana Allah biarkan sembarangan orang yang memegangnya? Yang menjaga kemurnian Islam memang Mekah sama Madinah sekarang. Memang di bawah naungan kerajaan Saudi itu fakta lapangannya. Nggak bisa dipungkiri masalah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tower jam yang besar itu dibeli tanahnya pakai uang pribadinya Raja Abdul Aziz oleh anak cucunya. Warisan mereka sepakat sebagiannya dikasih ke beli tanah. Dibangun tower jam itu, bangun hotel, mall segala. Semua hasilnya, hasil sewanya, hasil belinya dikasih ke Masjid Haram. Itu yang dibilang Wahabi tuh. Yang urus semua Masjid Haram dan Masjid Nabawi, Wahabi. Sampai kadang-kadang saya tanya orang nggak bisa jawab ini. Kalau antum tuduh-tuduh Mekah dan Madinah itu Wahabi, tahu nggak itu Mekah tempat lahirnya Nabi SAW dan 13 tahun dakwah Nabi SAW di sana? Tahu nggak Madinah itu ada rumahnya Nabi SAW dan 10 tahun syariat disempurnakan di sana? Sudah tahu belum itu? Tahu. Baik. Masuk akal nggak dua tempat Nabi lahir dan Nabi meninggal ini dan syariat sempurna di sana Allah biarkan sembarangan orang yang memegangnya? Secara akal nggak mungkin. Dari mana istilah Wahabi? Dari Syiah. Karena yang paling banyak membongkar kedok mereka, yang mencaci maki sahabat, mengatakan Quran kurang, yang menjaga kemurnian Islam memang Mekah sama Madinah sekarang. Memang di bawah naungan kerajaan Saudi itu fakta lapangannya. Nggak bisa dipungkiri masalah itu. Tapi mereka mengklaim sembarangan, mengatakan ini Wahabi, ini garis keras segala macam. Saya tanya lagi jemaah saya, waktu pergi umrah Ramadan, ada nggak bapak-bapak sini dapat lain sholatnya orang di Mekah? Nggak ada, sama aja. Malah kita lebih khusyuk, bacaannya lebih enak. Nah ini Wahabi nih. Jemaah umrah saya ajak kalau di Masjid Nabawi, dan teman-teman juga di sini kalau satu waktu umrah insya Allah. Saya doain semua dapat insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih umrah dan haji berulang-ulang. Saya sampai bilang sama jemaah saya, terutama laki-laki, karena perempuan agak sulit, tapi laki-laki kalau lagi umroh sama saya biasanya kalau berpapasan saya sholat sama-sama, karena kita punya acara bebas untuk sholat. Ada yang mau lebih dulu pergi, ada yang mau telat ke kamar mandi segala, saya biarin. Tapi yang ikut sama saya setiap habis maghrib saya ajak kalau di Masjid Nabawi. Setiap hari saya pindah-pindahin, sebentar halaqah syekh ini, sebentar halaqah syekh ini, sebentar halaqah syekh ini ajar hadis, ini ajar fikih, ini ajar ilmu Al-Quran, macam-macam syekh banyak di situ. Lalu saya terjemahkan, ini loh Pak yang dibilang sama syekhnya, ini dalilnya dalam surah ini, dalam hadis ini, terus begitu sampai azan Isya. Terus saya tanya, menurut bapak-bapak ini bagus nggak ajarannya? Bagus Ustaz, dari tadi ini Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Saya bilang ini yang di Indonesia diklaim Wahabi nih. Ini fakta lapangannya, coba lihat. Besok pindah ke Syekh Fulan, besok pindah ke Syekh Fulan. Di Mekah juga begitu. Dan antum bisa kalau ngerti bahasa Arab paling bagus, datang ke situ. Nanyain semuanya. Semuanya berisi dengan wahyu. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Karena menjaga kemurnian agama Islam. Kalau mereka mau mencemarkan nama para ulama Saudi, mencemarkan nama pemerintah Saudi, terus sekarang ini yang melayani jamaah haji dan jamaah umrah siapa? Dan umat yang datang ke sana semakin banyak. Kemudian pada bulan Ramadan kemarin berapa juta yang datang ke sana? Ini jelas sekali. Dirasakan panas oleh orang-orang yang anti-Islam. Dibikin lagi berita tentang Wahabi, dibikin lagi cerita di skenario, wah luar biasa menariknya. Bagi orang yang memang kurang peka terhadap realita akan terbawa itu, muncul merasa marah kepada pemerintah Saudi. Tapi ternyata walaupun bagaimana marahnya, pas sampai di sana ya apa boleh buat, tunduk kepada aturan di sana. Kemudian marah kepada para ulama Saudi, ini Wahabi, ini sesat. Pas jadi imam adalah ulama dari sana, jadi makmum juga. Bermakmum berapa? Jutaan yang bermakmum kepada mereka. Siapa itu yang jadi imam? Dan ternyata dibenci terus-terusan, disebarluaskan terus-terusan fitnahnya. Seluruh umat Islam di dunia sekarang banyak sekali yang menikmati rekaman imam-imam Masjidil Haram.
Syekh Abdullah Al-Juhani, subhanallah suaranya, Syekh Bandar Balila, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Mahir Al-Mu'ayqili, di mana-mana terdengar bacaannya. Ini orang yang membenci Islam semakin panas itu memang. Wajar kalau sekarang diangkat lagi masalah Wahabi. Kalau saya pribadi, ya apakah ini isyarat bahwasanya saya mesti mengambil ilmu dari mereka yang tidak menghantam politik sana sini ya. Mereka jelas Pak, ya kajiannya terbuka, ada majelisnya, ada medianya juga, ya bisa disaksikan langsung atau tidak langsung ya, jelas langsung pakai kitab, ada rujukan gitu. Rujukannya yang sama dipakai oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Ya. Ada kitab ya Bukhari, Muslim, ya, Sunan Abu Daud, ya, Nasai dan lain sebagainya. Saya lebih dominan ya untuk mengambil ilmu dari mereka ya. Mereka itu lebih meyakinkan untuk diikuti. Lebih meyakinkan untuk diikuti. Ya. Dari tata keramanya, dari santunnya, kemudian adab-adabnya, ya. Dan dalam menuntut ilmunya tidak bermudah-mudah dalam bercanda yang berlebihan, tidak bermudah-mudah untuk suuzon kepada orang lain, tidak bermudah-mudah untuk membunuh karakter orang lain. Kalau saya pribadi, ya, ustadz-ustadz yang seperti ini yang saya, yang lebih meyakinkan saya, ya, yang lebih meyakinkan saya untuk saya mengambil ilmu dari mereka.